Terpilihnya Haadek Erfil Manurung SH, dan Neneng Atuti SH sebagai Ketum dan Sekjen Mabes Laskar Merah Putih. Masa Bakti 2023-2028, dalam Muslub, yang berdasarkan keputusan Muslub, diubah menjadi Musyawarah MTDP dipercepat, secara aklamasi oleh 8 anggota MTDP, dengan Ketua Merangkap Anggota, Hafezur Rahman Awan, dan Sekretaris Merangkap Anggota, Panjang Hartawan Tarigan, yang digelar di Markas Daerah Provinsi Banten, di Serang, 1 Oktober 2023. Merupakan fakta organisasi, yang tidak terbantahkan, sebagaimana diatur anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, bahwa terpilihnya Adek Erfil Manurung, dan Neneng Atuti, sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Markas Besar, merupakan akhir dari tragedi dualisme Laskar Merah Putih, yang berdampak memecah belah persatuan dan kesatuan, di keluarga besar Laskar Merah Putih, di seluruh Indonesia. Demikian diungkapkan Ketua Markas Daerah, atau Kamada Laskar Merah Putih, Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, yang juga produser eksekutif dan pemilik Bintang TV, serta pemimpin redaksi media online Agen 07, saat diminta tanggapan, Senin, 16 Oktober 2023, di Bengkulu, tentang pendapatnya, sebagai salah seorang Kamada, yang hadir di Musyawarah MTDP dipercepat, sejak 28 September, hingga 4 Oktober 2023. Jadi sudah tidak ada lagi, Laskar Merah Putih versi A, atau Laskar Merah Putih versi B, tidak ada. Yang ada adalah, Laskar Merah Putih, dengan Ketua Umum, Haadek Erfil Manurung, dan Sekretaris Jenderal, Neneng Atuti, produk Musyawarah MTDP dipercepat, sesuai kewenangan sebagaimana ketentuan Bab 3, Pasal 7, Ayat 1 dan Ayat 2, AD dan ART, yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan, dari Akte Pendirian Notaris Tintin Surtini, nomor 9, 05 September, 2014, kata Khairuddin MDK. Menjawab pertanyaan pemimpin redaksi Bintang TV, Rizky Putra Utama, tentang putusan Petun, PT Tun, dan Mahkamah Agung, yang sudah ingkrah, atau sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam sengketa AHU, dengan Menkumham, yang dimenangkan oleh Arsyad Chanu, dalam kapasitas Ketum Mabes Laskar Merah Putih, ketika itu. Menurut wartawan senior, yang di Bengkulu terkadang dipanggil dengan sebutan Suhu, oleh banyak wartawan, bahwa hingga saat ini, kemenangan Arsyad Chanu, sesuai perintah Petun, tidak pernah dieksekusi oleh Kemenkumham, baik itu terkait mencabut AHU Mabes Laskar Merah Putih, dengan Ketua Umum Adek Erfil Manurung, maupun terkait menerbitkan AHU Mabes Laskar Merah Putih, dengan Ketua Umum Arsyad Chanu. Terlebih, sejak Oktober 2022, Arsyad Chanu, sudah diberhentikan oleh MTDP, dari jabatan Ketua Umum Mabes Laskar Merah Putih, termasuk badan pengurus Mabesnya, sudah diambil alih, juga oleh MTDP, atau Majelis Tinggi Dewan Pendiri, sesuai kewenangannya. Maknanya, kemenangan Arsyad Chanu, baik di Petun, di PT Tun, maupun di Mahkamah Agung, terkait sengketa AHU dengan Kemenkumham, hanya kemenangan di atas kertas, atau kemenangan semu, karena tidak pernah ada eksekusi oleh Kemenkumham. Apalagi, pemberhentian Arsyad Chanu, dari jabatan Ketua Umum, oleh MTDP sudah disampaikan secara tertulis, kepada Kemenkumham, dan Kemendagri, ujarnya. Disinggung tentang kemungkinan, 4 atau 5 anggota MTDP, yang tidak menyatu dengan 8 anggota MTDP, dengan Ketua Hafezul Rahman Awan, dan Sekretaris, Panjang Hartawan Tarigan, dari 13 anggota MTDP, sebagaimana Akte Pendirian Notaris Tintin Surtini, menggelar musyawarah tandingan, dan kembali memilih Arsyad Chanu, sebagai Ketua Umum Mabes. Spontan, Khairuddin MDK, mengatakan, secara organisasi tidak akan berhasil, karena jumlah anggota MTDP versi mereka kalah angka, yaitu 4 atau 5 berbanding 8, sehingga jika dilakukan voting, akan kalah jumlah suara. Dengan demikian, musyawarah MTDP tandingan versi mereka, jika itu memang dilakukan, akan menjadi musyawarah sia-sia. Memaknai musyawarah luar biasa, atau Muslub MTDP, yang digelar di Mada Laskar Merah Putih Provinsi Banten, di Serang, 1 Oktober 2023, sudah ngawur, dengan menyebut,
sebagai musyawarah besar luar biasa, atau Mubeslup Erfil Manurung. Logikanya, sangat tidak mungkin, dan sangat tidak masuk akal sehat, jika 8 anggota MTDP, dengan Ketua, Hafezul Rahman Awan, dan Sekretaris, Panjang Hartawan Tarigan, memilih dan menetapkan Adek Erfil Manurung, sebagai Ketua Umum, dan Neneng Atuti, sebagai Sekretaris Jenderal, dalam Mubeslup Erfil Manurung, tidak mungkin. Untuk memilih Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal, Markas Besar Laskar Merah Putih, pastilah melalui musyawarah, atau musyawarah luar biasa, Majelis Tinggi Dewan Pendiri. Sebab, sebagai pendiri, atau dalam bahasa lain, sebagai pemilik Ormas Laskar Merah Putih, beliau-beliau ke-8 anggota MTDP, dipastikan sangat paham tentang Ormas Laskar Merah Putih, tegas Khairuddin MDK. Dari Studio Bintang TV Bengkulu, Anugrah Halilintar dan Bintang Arjuna Putra, serta juru kamera Marco Melandri melapor.